yassir li lisanni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Mukarram Ji Maskur dari Balimau, yang sama-sama kita hormati Qari Al-Quran Bapak Haji Ahmad Tiwari Basri, juga dari Balimau, bapak-bapak para alim ulama, guru-guru agama, para ketua masyarakat, seluruh warga dan jiran Durian Sumur dan sekitarnya, serta bapak-bapak, keluarga dan jiran di pasar yang juga saat sekarang ini sama-sama kita undang di malam yang penuh berbahagia ini. Hadirin hadirat Majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sama-sama kawal untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Bapak atau saudara kita Andri Rusadi sekeluarga, dalam rangka tidak lain tidak bukan ialah untuk sama-sama menjalin silaturahmi, membesarkan, mentakjimkan, memuliakan daripada bulan kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepatnya malam hari ini adalah malam Sabtu kedua daripada bulan Oktober 2022 atau bersamaan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan apa yang terlaksanakan di malam hari ini akan memberikan keberkahan bagi kita semua, khususnya keluarga dan kita semua yang hadir di majelis ini. Dan tidak pula lupa kita sampaikan ucapan terima kasih kepada kaum ibu yang juga sekarang ini bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan cara nanti akan berjalan dengan baik dan lancar di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak dan kawan-kawan sekalian yang berkenan hadir saat sekarang ini, dan terlebih-lebih kepada guru yang juga malam hari ini datang dari jauh-jauh dari Balimau, dan alhamdulillah dapat memenuhi undangan kita bersama untuk memberikan tausiah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini berjalan dengan baik dan lancar di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian andai kata dalam pelaksanaan ini kalau ada kekeliruan, kehilapan dan sebagainya yang tidak berkenan di hati bapak-bapak serta ibu-ibu para undangan sekalian, kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk tertibnya pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusun acara sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, dan untuk itu marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Terima kasih. Mudah-mudahan
acara demi acara dapat berjalan dengan baik dan lancar di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Berikut kita akan sama-sama mendengarkan pengajian nasyid Al-Qur'an Al-Karim yang akan disampaikan oleh yang terhormat saudara atau Bapak Qori Haji Ahmad Jawabi Basri dari Belimau. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencurahkan rahmat, berkah dan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan untuk ketahui pula bahwa malam hari ini yaitu malam yang berbahagia dari keluarga Bapak Andri Rusadi dalam rangka juga memperingati hari lahir kelahiran dari putri beliau pada malam hari ini yang ke-3 tahun, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan keberkahan, kebaikan baik di dunia nantinya sampai kepada alam akhirat kelak nanti. Amin ya Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut kita akan sama-sama dengarkan dan kita ambil segala intisari yang terkandung di dalam tausiah hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita mohonkan kepada yang mulia Ustaz Al-Karam di Maskur dari beliau. Kepada yang mulia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana bil iman wal islam. Alladzi jaa'a bihima ma'ad dalil wal burhan sayyidul anam. Asyhadu
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ترجى شفاعته في يوم الزحام وعلى آله وأصحابه والتابعين له من أمته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الشاعر: يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, para zuriat Rasulullah SAW, para habaib dimanapun berada, dan andai kata ada di tempat ini ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau, ulun minta ampun dan minta maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun kepada para habaib. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Kandak Hari Guru Haji Jawari, dan wabil khusus kepada bapak-bapak, para ustaz, tuan guru, jamaah maulid atau kelompok maulid al-berjanji al-husna. Mudah-mudahan sampian berataan mendapat barokah dan disihatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta panjang umur dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada sahibul bait sekeluarga, yakni Adinda Andri Rusadi beserta istri dan seluruh keluarga yang telah mengundang ataupun mempercayakan kepada ulun untuk turut serta memeriahkan acara di tempat ini atau di rumah beliau ini. Mudah-mudahan acara demi acara yang diselenggarakan pada malam hari ini mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa ulun terima kasih juga kepada Bapak pembawa acara yang telah menyediakan waktu dan tempat kepada ulun, dan juga hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama kembali mengaturkan
segenap rasa puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul, berjamaah, bersilaturahim, dan bersama-sama kita dapat mengabulkan hajat daripada sahibul bait, yakni Adinda Andri Rusadi beserta istri dan keluarga, untuk bersama-sama kita mengisi acara pertama dalam rangka acara akikah anak beliau yang katanya diakikahi atas nama siapa, kada sini kada tahu loh di undangannya. Mungkin putri lah, anak perempuan beliau bernama siapa? Mudah-mudahan anak beliau yang diperingati ulang tahunnya insya Allah genap 3 tahun lah, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan dan diafiatkan, mabruk alba mabruk, dan mudah-mudahan bisa menjadi seorang yang salihah, seorang anak yang salihah, dapat berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, kerabat, dzurriyyah, tabi'at tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulidil Rasul yang berbahagia rahimakumullah. Ulun Alhamdulillah pada malam hari ini dapat mengabulkan hajat daripada Adinda Andri Rusadi dan istri beserta seluruh keluarga, di mana jauh-jauh hari beliau datang ke rumah ulun, menghajatkan ulun turut serta berhadir pada acara akikah anak beliau, dan sekaligus di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperingati hari Maulidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah belum dapat berhadir. Sebenarnya kalau ulun kesehatan ulun tidak bisa berhadir lah, namun karena sudah lawas janji dan juga niatan ulun silaturahim ke rumah beliau, karena ulun belum pernah ke rumah beliau ini. Beliau aja yang pernah ke tempat ulun. Jadi alhamdulillah ulun pertama niatan mengabulkan hajat, kemudian yang kedua niatan silaturahim, dan kemudian yang ketiga insya Allah turut serta memperingati, memeriahkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati ulang tahun anak beliau. Nah, jadi dengan niat-niat yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat ulun dan hajat-hajat kita yang berhadir pada saat ini barataan. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man qada hajata akhil muslim qadallahu hajatahu yaumal qiyamah. Nah, siapa mengabulkan hajat sesama saudaranya seagama, sesama Islam, nah, meskipun kita tidak ada hubungan kekeluargaan, namun dipertemukan di dalam pertalian seagama Islam itu, di dunia kita mengabulkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajat-hajat kita di hari kiamat nanti. Nah, jadi
kalau hajat kita di dunia, insya Allah ingin panjang umur, ya kan, sehat badan, murah rezeki, hidup penuh keberkahan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih hajat kita di akhirat. Apalagi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, insya Allah dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, sesuai yang kita minta di dalam doa kita, kita minta dimudahkan pada ketika sakaratul maut, selamat daripada siksa api neraka, dan mendapat kemaafan ketika kita dihisab. Nah ini penting lah. Sebagaimana doa kita setiap kali berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nah itu doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi suatu kesunahan bagi kita untuk mengikuti daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu untuk urusan kita di akhirat. Karena semua kita insya Allah bekalnya menemui yang namanya sakaratul maut. Nah, jadi kita anggap pada ketika sakaratul maut kita itu dalam keadaan aman, dalam keadaan lapang, dalam keadaan selamat daripada haru-hara sakaratul maut dan fitnah-fitnahnya. Karena kadang gampang lah, luar biasa seseorang yang menghadapi sakaratul maut itu. Nah, kemudian mudah-mudahan iman kita selamat, kita mati di dalam keadaan membawa iman, dan wan najata minan nar, kita selamat daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan nantinya kubur kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala raudhah min riyadil jinan, kebun daripada kebun surga Allah. Nah, di akhirat jelas ada hisab. Nah, wal afwa dan hisab, dan dihisab kita dalam keadaan seringan-ringannya. Nah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara dulu kita mengenai masalah akikah, karena ini adalah Sahibul Bait mengakikahi anaknya. Nah, akikah itu adalah di dalam Islam hukumnya sunnat muakkadah. Sunnat muakkadah artinya sunnat yang dipentingkan, afdal, bukan wajib dan bukan bid'ah. Nah itu menurut di dalam keterangan kitab Sabilal Muhtadin. Jadi hukumnya sunat muakkadah. Kenapa akikah itu sangat dianjurkan? Karena ada Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, rawahu Tirmidzi. Nah itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-ghulamu bermula kanak-kanak itu. Ujar itu kelampayan di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu. Bermula kanak-kanak itu murtahanun, tersandar. Tersandar di aqiqatihi, dengan akikahnya. Para ulama menjelaskan tentang hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi ini, bahwasanya maksud tersandar itu ia akan hidup tidak seperti sebaik-baiknya kehidupan. Maksudnya nangaran tersandar. Nah lalu di situ ada semacam hal-hal sesuatu yang tidak biasa, yang tidak kita inginkan kemungkinan bisa terjadi. Jadi dengan diakikahi oleh orang tuanya, maka seorang anak itu akan tumbuh menjadi tumbuh yang sempurna. Nah ini harapan dari akikah.
Kemudian di antara manfaat akikah itu diantaranya ada 3 macam. Nah, pertama menyelamatkan daripada tersanda itu tadi, artinya selamat sudah. Nah, kemudian yang kedua yakni seorang anak itu nantinya akan dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kan luar biasa ini. Akan dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, sebab tidak ada tuntutan apa-apa lagi kepada anak itu. Nah, di segi artinya maksud yang tersanda itu tadi. Nah, kemudian selebihnya itu kan memberikan apakah yang halal, memberikan pendidikan yang baik setelah akikah itu. Nah, wajar saja seorang anak itu nantinya bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan anak. Nah, itulah 3 macam daripada keistimewaan ataupun khususiat ataupun fadilah apabila kedua orang tuanya bisa atau dapat mengakikahi anaknya. Nah, jadi selamat kita ucapkan kepada saudara adiknya Andri Rosadi serta istri keluarga yang telah menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berbicara masalah Maulidir Rasul. Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenai hukumnya itu adalah hukumnya boleh, mubah. Kemudian untuk selanjutnya itu masalah individu masing-masing, ya kan, masalah individu masing-masing. Ada yang menganggap kepada dirinya sampai wajib. Nah ini seperti halnya para aulia Allah Subhanahu wa taala, wajib bahkan kepada mereka itu. Nah, seperti Al-Imam Hasanul Basri lah. Kalau ada khilaf di dalam riwayatnya ini, ulunnya kada termasuk peringatan juga, pengarang sudah mulai Tuhan jadi harus berkitab supaya jangan salah. Jadi ujar Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu, waditu law kana li mithlu jabali Uhudin zahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Imam Al-Basri ini kan, Imam Hasan Al-Basri ini beliau adalah Imam Tabi'in. Nah, Imam Tabi'in, imamnya para tabi'in radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridai beliau. Ujar beliau, waditu law kana li mithlu jabali Uhudin zahaban. Aku mencita-cita, menginginkan jika seandainya aku mempunyai semisal Jabal Uhud, apa? Zahaban, emas. Andai jadi aku mempunyai kekayaan sebesar gunung Uhud emas, Masya Allah. Kayak petoyokannya tuh lah, banyak banget emas tuh. Fa'ampaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya semuanya hartaku yang banyak itu semisal gunung Uhud emas semuanya, niscaya akan aku keluarkan untuk qiraah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pembacaan, memperingati, memeriahkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang imannya sempurna. Jadi wajib kepada beliau dan orang-orang yang semisal beliau.
Nah, lalu standarnya kepada kita, nah, itu adalah hukumnya paling tidak sunnat muakkadah. Nah, ini para ulama mengatakan hukum yang standar adalah mewajibkan, kasihan orang yang ada mampu diratakan misalnya seluruh orang Islam wajib, nah kasihan yang ada mampu. Nah, bisa. Jadi ini menurut kadar kecintaannya masing-masing. Jadi kalau kadar kecintaannya yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak bisa melewatkan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ucapkan selamat walaupun momennya artinya beriringan dengan akikah, namun pas di bulan Rabiul Awal ini sungguh luar biasa. Rabiul Awal, ya kan, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulang tahun, ini ulang tahun anak, ulang tahun baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diharapkan anak kita itu menjadi anak orang yang bermanfaat, yang berberkat. Itu semua berkat kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apakah ini kita baca nanti salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Isi rumah dapat berkah, usahanya dapat berkah, kehidupannya dapat berkah, ya kan? Anak istrinya dapat berkah. Karena kadang gampang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampailah di dalam risalah yang kecil ini. Nah, di sini disebutkan paman arada ta'zima maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi hadzal qadr. Wa man lam yakun 'indahu ta'zimu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam law mala'ta lahu dunya bi madhihi lam yuharraq qalbu bi mahabbah lahu sallallahu alaihi wasallam. Pahaman daripada kalimat-kalimat ini, orang misalkan orang Islam atau orang beriman membaca salawat setiap hari, membaca salawatnya, senang, katujuk membaca salawat, ini sudah luar biasa. Itu manfaat bagi dirinya luar biasa. Namun apabila datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi SAW, ia enggan untuk memperingati. Nah, ini kan seolah bertolak belakang ini. Tapi ketujuh membaca salawat, tapi memperingati Maulidnya enggan. Nah, apa yang terjadi? Orang tersebut tidak bisa dibilang mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada Allah Ta'ala memberikan gerakan di dalam hatinya mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi salawatnya itu sekedar salawat biasa ya. Nah, apabila pulang misalkan orang ini kurang salawatnya, tapi apabila bulan Maulid, nah kade bisa ketinggalan, bahkan rela menghabiskan hartanya, mencari harta untuk Maulid Nabi, bahkan cara menabung sekalipun, bahkan cara berarisan sekalipun, asal dia apabila datang bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid hari kelahiran Nabi ini kada kelewatan, selalu memperingati, maka orang tersebut akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya dengan penuh mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikatakan orang ini termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau itu kan dua-duanya banglah. Artinya membaca salawatnya rajin, ya Allah. Nah, memperingati Maulidnya pun kada bisa kelewatan juga. Nah, kayak bubuhan kelompok jemaah Maulid Al-Husna, bagus benar ya Allah. Biar hari-hari baca salawat sebelum bulan Maulid. Nah, lalu pas bulan Maulid, biar memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita kerjakan
ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada kita dan keberkahan kepada kita sebarataan di dunia, dan mudah-mudahan di akhirat nantinya, lebih-lebih menjelang sakaratul maut, nah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika sakaratul maut kita dimudahkan, dan mudah-mudahan Rasulullah hadir memberikan syafaat kepada kita. Namun dalam kubur nyata hadir sudah, ya Allah, disuruh kita mengenalinya. Dan mudah-mudahan setiap saat yang artinya momen-momen penting untuk keselamatan kita itu Rasulullah SAW senantiasa hadir kepada kita, memberikan pertolongan dan memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, berkat kita memuliakan bulan hari kelahiran kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kiranya ini saja dulu yang dapat ulun sampaikan. Mengingat waktu kita banyak sekali yang kita baca, yakni rawi-rawi untuk puji-pujian kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita benar-benar dapat merasapi daripada bacaan-bacaan salawat kita kepada Rasulullah SAW, dan mengenai sejarah-sejarah Rasulullah SAW yang tertuang di dalam maulid, baik itu maulid Simtud Duran dan maulid Tibai, bahkan lagi maulid berjanji ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengambil dan memetik daripada sejarah daripada Rasulullah SAW, baik beliau dalam keadaan mulai lagi lahir, kemudian diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi dan rasul, dan membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat memetiknya dan dapat kita jadikan suri tauladan bagi kita